Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Idz talaqawnahu bi alsinatikum wa taquluna bi afwahikum ma laisa lakum bihi ilmun wa tahsabunahu hayyinan wa huwa 'indallahi 'azim. Shadaqallahul 'azim. Jamaah rahimakumullah wa hadakumullah. Alhamdulillah, saya ucapkan dengan rahmat Allah Azza wa Jalla, Allah Subhanahu wa taala, kita sampai saat ini masih diberi usia panjang, diberi kesehatan, sehingga kita bisa mengikuti kajian pada saat ini. Marilah akan kita sampaikan kajian pada pagi ini, yaitu yang ada kaitannya dengan HP, handphone. Sebagaimana kita ketahui bahwa handphone adalah alat komunikasi. HP atau handphone saat ini bukanlah merupakan alat yang mewah atau yang elit lagi. Sekarang ini sudah semua lapisan masyarakat punya HP. Dan sehingga sekarang ini yang namanya informasi dari seluruh penjuru dengan cepat bisa kita ketahui. Berbeda dengan saat saya kecil, saya itu usianya sudah 66 tahun. Dulu yang namanya menyampaikan informasi ini cukup lama, nggak seperti sekarang langsung bisa ya. Misalnya ya, saya itu rumahnya di Kabupaten Magelang di ujung utara. Setiap saya menyampaikan informasi ke famili saya di Jogja atau Semarang, ini cukup memakan waktu yang lama. Kirimnya saja paling tidak seminggu 7 hari. Kemudian famili saya membalas juga seminggu lagi, bahkan lebih. Karena waktu itu lewat pos atau via pos, Pak Pos tidak langsung menyampaikan ke desa saya karena memang jauh 1,5 kilo dari kota kecamatan, sehingga dititipkan di kantor camat ya. Nah, dari desa seminggu sekali ada yang tugas untuk mengambil surat-surat itu. Kalau misalnya surat saya itu datangnya adalah sekarang ya, sekarang ini datang misalnya, nah, kemarin petugasnya sudah ngambil, berarti di kecamatan saja paling tidak 1 minggu atau 7 hari lah, 7 hari, sehingga cukup lama. Itu kalau zaman dahulu. Sekarang banyak orang yang mengatakan bahwa sekarang itu adalah era informasi ya, jadi teknologi informasi. Dalam era informasi ini, atau teknologi informasi ini, yang namanya berita itu sangat cepat. Di samping cepat ya, jumlahnya pun juga banyak sekali, sehingga kita harus mensikapinya dengan bijak, harus mensikapinya dengan berhati-hati, harus ada filter. Apa sebab? Karena berita yang datang itu berbagai macam. Tadi saya sampaikan, ada yang hoax, ada yang adu domba, ada yang fitnah dan sebagainya. Sehingga harus kita apa? Harus tabayun, harus misalnya cek dulu, cross check, konfirmasi. Nah, sehingga sesuai dengan apa ya firman Allah yang saya baca tadi, saya baca sekali lagi. Idz talaqawnahu bi alsinatikum wa taquluna bi afwahikum ma laisa lakum bihi ilmu wa tahsabunahu hayyinan wa huwa 'indallahi 'azim. Ingatlah
Di waktu kamu menerima berita bohong dari mulut ke mulut, dan kamu katakan dengan mulutmu apa yang tidak kamu ketahui sedikit juga, dan kamu menganggapnya suatu yang ringan saja, padahal dia di sisi Allah adalah besar. Jadi ini jamaah rahimakumullah. Kemudian satu lagi, ini tadi surat An-Nur ya, ayat 15. Sekarang ayat surat Al-Hujurat ayat 4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Wahai orang yang beriman, apabila datang kepadamu orang fasik dengan membawa berita, maka hendaklah tabayun. Tabayun itu seperti ini, fatabayyanu berarti bersifat perintah. Kita harus cross check dulu, harus konfirmasi dulu. Ya. Karena tadi saya sampaikan berita yang datang itu adalah jumlahnya sangat banyak. Ya. Jadi harus ada semacam konfirmasi. Ya. Jamaah yang saya hormati, kalau pada dulu ya, pada periode HP yang pertama, ini tidak begitu seperti sekarang, tidak begitu banyak informasi yang datang. Di samping dulu masih pakai biaya, nah sekarang ini tambah lagi, ada yang sifatnya grup. Ya. Kalau dalam grup ini, misalnya anggotanya 150, berarti kita share, kita lanjutkan ke grup, sekali kirim 50 orang paling tidak yang membaca. Jadi harus berhati-hati, kita konfirmasi dulu benar tidaknya. Jangan sampai berita itu adalah berita bohong, hoax yang tidak benar, atau malah fitnah. Misalnya seperti gini, ada berita ya, bahwa SPBU masuk kota itu menurut berita adalah banyak penyelewengan, banyak kecurangan. Nah, ini orang yang membaca ini ya tidak ada konfirmasi, langsung percaya saja. Sehingga kan berapa orang nanti yang tidak beli sehingga merugikan orang lain. Padahal itu misalnya bohong. Apa ini tidak berarti kita itu menjadi agen penyebar kebohongan? Apa bukan berarti kita itu agen fitnah? Ya, jadi harus berhati-hati. Jadi tadi saya sampaikan ya, misalnya Al-Quran tadi, ya situ surat Al-Hujurat ayat 6 ya, itu memang sifatnya adalah kita adalah berhati-hati. Fatabayanu itu ada perintah. Jadi yang pertama, nanti kalau kita menerima share atau menerima berita seperti itu, pertama adalah dibaca dengan teliti. Benar tidaknya berita tersebut. Jangan cepat-cepat di-share agar tidak merugikan orang lain. Kemudian ini merupakan larangan juga agar kita tidak melanjutkan, ya tidak share tadi kepada orang lain, yaitu berita-berita bohong. Apa sebab kalau kita share, kita lanjutkan, berarti itu adalah fasik kalau menurut tadi ya, ayat Al-Quran yang saya baca tadi. Istilah lain, hendaklah kita hati-hati ya, dalam setiap kita mengirimkan berita, cek dulu, setelah jelas silahkan, kalau memang bagus tidak apa-apa. Mungkin malah merupakan ibadah karena orang lain nanti akan bisa menerima informasi-informasi yang bagus ya. Karena tidak menutup kemungkinan ya, itu berupa ilmu nanti dan seterusnya dan sebagainya. Jamaah yang saya hormati, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, wa yakramu lakum qila wa qala. Allah sangat membenci, Allah tidak senang kepada orang yang apa? Yang selalu mengatakan yang apa? Qila wa qala. Apa qila wa qala? Qila wa qala yaitu orang yang senantiasa mengikuti urusan orang lain, ikut campur orang lain yang tidak jelas, tidak jelas juntrungnya, sehingga nanti akan merugikan pihak-pihak lain. Jadi ini sangat dibenci oleh Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian yang berikutnya, yang terakhir, HP ya, ini sangat mengasyikkan ya. Jadi kita harus berhati-hati, jangan sampai kita itu hanya asik karena HP sehingga apa? Kita lupa dengan tugas-tugas yang sebenarnya. Kalau kita sebagai mahasiswa, kita sebagai pelajar ya, kita hanya bermain HP terus, maka akan melupakan ya, kita akan terbuai dengan HP tersebut, sehingga akibatnya apa? Akan merugi. Pelajarnya keter, kita tidak
tidak belajar, ya, kemudian kalau kita pekerja misalnya PNS, kalau kita banyak main HP sampai malam misalnya, sehingga tidurnya kurang, sehingga akibatnya apa? Mau sholat pun juga kita telat. Kerjaan pun nanti juga nggak akan fresh, nggak akan semangat, karena ada rasa ngantuk dan seterusnya dan sebagainya. Inilah jamaah yang saya hormati, yang ada kaitannya dengan HP, moga-moga bisa memanfaatkan HP dengan sebaik-baik mungkin. Karena memang dalam dunia ini Allah menciptakan apa saja itu serba berjudu-judu. Ada siang, ada malam, ada bahagia, ada susah. Dan HP di samping tadi banyak manfaatnya. Tapi jangan lupa, kalau kita tidak bisa memanage diri, bisa-bisa nanti kita justru akan terseret ke banyak kerugian, menuju kerugian. Maka kita ingat, wal asri innal insana lafi khusrin illa ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demikian yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li walakum wali jami'il muslimin fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Nasrum minallah wa fathul qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.